Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan. Semoga senja Ramadan ini bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita hidup di bulan Ramadan ini sesuai apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi olehnya, dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Melihat masa-masa saat ini, tentu kita mendapati banyak kegelisahan di sana dan di sini, banyak kebimbangan, banyak kesukaran. Maka kita seorang muslim, mari tampil terdepan untuk menggembirakan, untuk membahagiakan, untuk menyenangkan umat manusia, dan khususnya famili kita, kerabat kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita semuanya. Dikarenakan menggembirakan ataupun menyenangkan kaum muslimin atau umat manusia bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang memasukkan kepada seorang mukmin suatu kesenangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan daripada kesenangan tersebut 70.000 malaikat yang beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Suatu kabar dari Nabi Muhammad SAW yang bisa memompa semangat kita untuk menghibur, menyenangkan, atau membahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Menyenangkan seseorang yang masuk ke dalam hati mereka bernilai besar di sisi Allah, hingga Allah menciptakan malaikat beristighfar untuknya sampai hari kiamat. Itu untuk satu kesenangan. Bagaimana kalau kesenangan itu berbilang? Bagaimana kalau kesenangan itu berjumlah? Maka kita akan mendapatkan jumlah yang banyak. Malaikat diciptakan dari kesenangan tersebut beristighfar untuk kita sampai hari kiamat. Orang-orang yang beriman, matematika mereka akan bermain di sini, bahwasanya salah satu wadah untuk mengumpulkan banyaknya ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyenangkan, menggembirakan, atau membahagiakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abid Dunya dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq, mengambil dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, lalu mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, lalu mengambil dari kakeknya, dari ayahnya Sayyidina Husain, lalu mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'min adkhala ala mu'min sururan illa khalaqallahu min dzalika surur malagan ya'budullah wa yumajjiduh wa yuwahhiduh. Fa idza sara al-mu'min fi lahdih ja'a as-surur alladhi adkhalahu alayh fayaqulu lah ama ta'rifuni fayaqulu man anta fayaqulu ana surur alladhi adkhaltani ala fulan ana yawm unisu wahsyatak wa allaqak wa alqanuka hujjatak wa uthabbituka biqawli thabit wa ushhidu bika mashhadal qiyamah
fa ashfa'u laka min rabbik wa urika manzilak minal jannah. Ini hadis-hadis yang panjang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seorang mukmin memasukkan kepada seorang mukmin yang lainnya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kecuali Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan tersebut akan menciptakan satu malaikat yang menghamba kepada Allah, yang mengagungkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Dan apabila seorang mukmin itu telah masuk ke alam kuburnya, maka datang ini kesenangan berkata kepadanya, apakah kau tidak mengenalku? Maka ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah kesenangan, aku adalah kegembiraan, aku adalah kebahagiaan yang kau berikan, yang kau masukkan kepada fulan. Hari ini aku akan menghibur kesedihanmu. Hari ini aku akan membuka hal yang tertutup untukmu. Hari ini aku akan ikut andil memantapkan ucapanmu. Hari ini aku akan mensaksikan persaksian pada hari kiamat kelak. Dan aku akan meminta syafaat kepada Allah untukmu. Dan aku yang akan memperlihatkan kedudukanmu nanti di dalam alam surga. Subhanallah. Begitu banyak ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang menggembirakan, menyenangkan atau membahagiakan saudara-saudara muslimnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, senja Ramadan mudah-mudahan manfaat besar untuk kita semuanya. Kalau sudah sampai di sini, seyogyanya ayo kita andil menghibur, menyenangkan orang-orang muslim. Jangan sampai kita andil membuat mereka gelisah. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita membuat mereka bimbang. Jadikan mereka ketika memandang kita, mendengar kita, mereka terhibur, tersenyum, tertawa dan lain sebagainya. Dalam sebuah ucapan disebutkan, jabur khatir muslim afdhalu min salati fi jawfil Ka'bah. Disebutkan bahwasanya menyenangkan seorang muslim, membahagiakan seorang muslim, menggembirakan seorang muslim itu lebih baik daripada salat di dalam Ka'bah. Bukan sholat di depan Ka'bah, tapi sholat di dalam Ka'bah itu lebih baik menyenangkan seorang muslim daripada sholat di dalam Ka'bah. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal amali ilallahi ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling dicintai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah perkara-perkara fardu, setelah perkara-perkara kewajiban adalah menyenangkan seorang muslim. Masya Allah. Menyenangkan seorang muslim. Bagaimana kalau yang disenangkan adalah ayah sendiri? Bagaimana yang kalau disenangkan adalah ibunda sendiri? Bagaimana kalau yang disenangkan istri sendiri, anak sendiri, saudara dan saudari sendiri? Tentu ganjaran pahalanya akan berlipat ganda. Jikalau orang yang tidak mempunyai kekerabatan saja Allah telah meletakkan pahala yang besar. Bahkan anak kecil yang kalau kita senangkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran yugalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farrahas sibyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat rumah yang mana disebutkan istana dari rumah tersebut dinamakan Darul Farah. Nama istana rumah tersebut adalah Darul Farah. Nabi Muhammad mengatakan tidak akan ada yang bisa memasukkan istana tersebut, rumah tersebut di dalam surga kecuali orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Menyenangkan anak kecil, ada rumah di surga dinamakan Darul Farah. Maka itu datang sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, aku telah bermaksiat. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, wa ma isyanuka, lalu apa kemaksiatan yang kau lakukan? Sahabat ini berkata,
astahi min an agul. Aku malu daripada untuk mengucapkannya. Maka Nabi menegurnya dengan mengucapkan kalimat, atastahi minni an takhbira an dzambik walam tastahi min Allah Ta'ala wa huwa yaraka. Gum fakhruj min indi hatta la tanzil naru alaina. Nabi Muhammad menegurnya, engkau malu mengkabarkan kemaksiatanmu kepadaku, namun kau tidak malu bermaksiat kepada Allah yang maha melihat kemaksiatanmu tersebut. Keluar kau dari rumah kami. Jangan sampai Allah turunkan api kepada kami daripada perbuatanmu. Maka ini sahabat keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati yang bersedih, dalam keadaan hati yang menangis. Lalu datanglah Jibril menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada Nabi Muhammad sikap yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan info yang luar biasa. Yang info ini sebenarnya untuk kita. Sikap Rasulullah tersebut agar turun rahmat Allah, sikap Rasulullah tersebut agar turun karunia Allah untuk umatnya. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwasanya dosa yang dia lakukan memiliki kafarah, ada penutup untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa penutup dari dosa-dosa yang bisa terhapus darinya? Maka malaikat Jibril berkata, innahu lahu sabiyyun shaghir fa idza dakhala fi baiti was-sabi yastaqbiluh fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bih fa idza farihas sabi yakunu kafaratan li dzambih. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, dia memiliki anak kecil. Ketika dia pulang ke rumahnya, maka anak kecil itu menyambutnya. Lalu dia memberikan hadiah daripada makanan atau apa-apa yang menyenangkannya. Maka ketika anak kecil yang menyambutnya itu dalam keadaan senang, maka itu kafarah, penghapus daripada dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Subhanallah. Coba lihat hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah senja Ramadan. Seorang yang berdosa, ketika dia pulang menyenangkan anak kecil yang menyambutnya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tanamkan bagaimana kita selalu menggembirakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dengan hal itu, kita akan mendapatkan manfaat yang besar di dunia kita dan di akhirat kita. Mari jadikan kita orang-orang yang menjadi di garda terdepan di dalam membahagiakan, menyenangkan dan menggembirakan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.